Oke, selamat sore ya. Kali ini saya berada di Jakarta Kota Tua dan akan menelusuri jalur-jalur yang tersisa dari tram listrik yang ada di Batavia. Ini saya masih bersama Mas Alvin yang ada di depan ini, dan kita akan menelusuri bekas-bekas rel tram listrik yang ada di Batavia, terutama di kawasan Jakarta Kota Tua. Oke Mas Alvin, sekarang kan kita di Jakarta Kota Tua ya. Kira-kira bekas peninggalan tram listrik di Batavia itu di mana saja ya? Oh, untuk peninggalan tram listrik, untuk relnya ya Om, ada di sebelah sana, masih rel ganda atau double track, arah ke Harmony Walter Freden, sama ke sana arah ke Pinangsia, ke Amsterdam Sport. Amsterdam Fort. Iya, pintu gerbang Amsterdam. Nah, cuman yang unik, kita kebetulan sedang berdiri di sini ya Om. Di belakang ini masih ada sisa-sisa peninggalan tembok stasiun Batavia North. Batavia North ya. Yang dibangun sama NIS. Dibangun sama NIS? Iya, Netherlands Inggris. Yang ini ya Mas ya? Masih ada sisa-sisanya ya Mas? Masih ada sisa-sisanya. Oke. Ini berarti tembok yang masih tersisa ya, tembok-tembok stasiun. Dari awal 1870 atau udah dari 1900, karena ini ternyata masih awet juga, sekitar lumayan tinggi tuh, 2 meteran lebih. 2 meteran. Iya, dan ini ya juga tebel ya Mas ya? Iya, masih tebel khas zaman dulu ya. Iya, ini lumayan tebel ya, dua bata ya kayaknya. Iya. Terus kayaknya kita, ini Mas, apa? Tram listrik Batavia itu dimiliki perusahaan apa dan sejarahnya bagaimana Mas? Untuk awalnya perusahaan yang lumayan cukup terkenal, Daimler & Co, itu dia mengajukan konsesi ke pemerintah koloni sekitar 1867. Kalau nggak salah sebelumnya sebenarnya udah ada yang ngajuin, sekitar 1862 atau berapa, cuman karena bukan perusahaan Belanda akhirnya ditolak. Nah, akhirnya mulai dari 1867 pemerintahan konsesinya dikabulkan, akhirnya dibangun dari pasar ikan atau pelabuhan Sunda Kelapa ke abis itu lewat Amsterdam Port, lalu lewat Museum Fatahillah sekarang atau Gubernur General, terus sampai Walter Freden, Harmony, sampai berujung akhirnya di Mr. Cornelis. Mr. Cornelis, Jatinegara. Atau kurang lebih sekarang tempatnya Jatinegaranya tuh City Plaza Jatinegara. City Plaza Jatinegara. Kalau kurang lebih itu sekitar 15 kilo? Ada? Kurang lebih 15 kilo. 15 kiloan ya. Tapi waktu itu masih belum pakai lokomotif. Traksinya masih hewan alias pakai kuda. Jadi kudanya antara 1, 2 sampai 3
udah double gitu. Oke. Karena menyesuaikan sama gerbong-gerbong yang ditarik. Karena gerbongnya sendiri lumayan panjang karena traffic di Batavia ini lumayan ramai, jadinya kereta yang dipakai juga lumayan besar, cukup besar. Dan keretanya sendiri didatangkan belum dari Belanda tapi dari Prancis atau enggak dari New York, kalau Belgia. Terus kemudian berubah menjadi tram listrik itu dari tahun berapa, Mas? Nah, akhirnya, sebelumnya berubah tram uap. Tram uap dulu? Tram uap, sekitar karena perusahaan ini terus merugi, karena selain karena kalah modern dari NIS yang sudah pakai traksi uap, dan juga kuda-kuda yang didatangkan dari Priangan ini, dari daerah Bandung, daerah Priangan, kurang cocok dengan iklim rawa-rawa Batavia ya. Oke. Iklim Batavia, akhirnya beberapa ratus kuda itu mati, Om. Mati. Beberapa kuda mati, akhirnya karena terus merugi dan kurang modern, akhirnya kurang inovatif. Akhirnya perusahaan tersebut, BTM, Batavia Tramway Maskapai, mengajukan konsesi tram uap. Cuman akhirnya sebelum ditolak, sampai akhirnya diterima, dan konsesinya ini singkat cerita ditransfer ke NITM, Netherlands English Tramway Maskapai. Baru 1881 mulai tahun segitu tram uap mengudara di Batavia. Kemudian setelah tram uap ke tram listrik. Baru tram listrik. Tahun berapa ya? Tram listrik sendiri awalnya belum satu perusahaan, diperkenalkan pertama kali sama BETM, Batavia Electric Tramway Maskapai, sekitar 1.800 pengajuan konsesi itu kalau nggak salah 1897 sampai akhir awal dinas 1899. 1899. Itu trasenya kalau uniknya sendiri, NITM itu melewati jalur-jalur yang sebelumnya sudah ramai, kayak jalur Jalan Raya Pos atau jalur sungainya dari Batavia ke Mestet. Cuman BTM ini sendiri melewati jalur-jalur yang masih dikatakan kampung ya. Jadi dari Tanah Abang, pasar Tanah Abang, terus belok ke Kebon Siri lurus sampai Menteng, lalu sampai terakhir di sekarang tuh Taman Ismail Marzuki di belakang. Berarti tram listrik di Batavia itu sudah ada dari tahun 1899. Hampir sama seperti yang diperkenalkan di Belanda tahun di Belanda. Oh, dan untuk tram kudanya sendiri di Batavia lumayan cepat perkembangannya, karena di Belanda sendiri di Den Haag diperkenalkan baru 1864. 1864. Dan kita sendiri 1869 di Batavia sudah ada traksi kuda. Traksi kuda. Mungkin kayaknya kita perlu lihat bekas ini ya, Mas. Bekas apa? Bekas jalurnya ya, yang masih tersisa di sekitaran Jakarta Kota. Kota Tua. Jakarta Kota Tua. Mungkin ini disisain ya, Mas ya? Iya, sepertinya disisain karena buat generasi yang mendatang. Dan disisainnya lumayan unik, disisain double track. Double tracknya, double tracknya dari jalur tram listrik di di Jakarta Kota Tua. Nah, di bawah ini double tracknya ya. Ini yang jalur 1, yang ini jalur 2. Ini ya, Mas ya. Jalur gandanya sendiri sudah dibangun sama BTM, Batavia Tramway Maskapai, sekitar 1869 atau 1870, karena trafficnya lumayan tinggi. Kalau nggak salah double tracknya itu sampai Harmoni. Kalau nggak salah. Terus akhirnya dipertahankan double track ini sampai jalurnya mati 1960-an. Berarti sama seperti yang di Surabaya tram listriknya. Mas Alwin. Mas Alwin, ini gauge-nya berapa ya? Kok kelihatannya agak beda dengan jalur umum? Untuk lebar
jalurnya sendiri ini cukup aneh menurut saya. Itu lebarnya 1188 mm. 1188 mm ya? Kalau yang jalur biasa kan jalur SS 1067. NS 1067. Tapi yang di sini 1188. Sepertinya karena kalau menurut saya karena tidak bersinggungan dengan jalur utama atau jalur SS atau alias jalur perkotaan aja, akhirnya tidak dipermasalahkan oleh pemerintah koloni, akhirnya tetap dipertahankan 1188. Tetap bertahan sampai ditutupnya jalur ini ya? Iya. Dan setelah BTM tram kudanya bangkrut, akhirnya beralih ke NITM. Itu meskipun lebar jalurnya sama, tapi ada, kalau nggak salah ada pergantian rel. Jadi kalau yang saya baca itu rel-rel lama tram kuda itu sebagian atau malah semua dibawa atau dibeli sama pabrik gula Wonopringgo. Di Wonopringgo, Malang. Pekalongan. Pekalongan. Berarti bekasnya rel yang di Batavia ini dibeli pabrik gula Wonopringgo, kemudian diganti yang baru sama. Iya, yang mungkin yang kualitas yang rela lebih kuat. Tapi tetap 1188 ya. Dan ini merupakan jalur yang unik ya. Jalur unik karena mungkin bisa aja ITM waktu itu ganti 1067. Cuman karena kereta kudanya beberapa masih jalan, beberapa masih beroperasi, akhirnya karena kereta kudanya itu 1188, akhirnya menggunakan lebar sepur yang sama. Dan ini keunikan yang ada di Batavia maupun di Hindia Belanda ya. Pun BETM yang tram listrik juga pakai lebar sepur yang sama. 1188. Iya, karena untuk apa? Interconnected. Oh, oke. Saling terkoneksi. Nah, untuk NITM sendiri akhirnya melewati trase yang sama lewat sini. Iya. Kota Tua ya. Kota Tua, Fatahillah. Nah, tapi kalau untuk BETM sendiri tram listrik dia melewati agak belakang. Oh. Lewat samping kali Kerukut. Iya. Dia lewat belakang baru dia sampai dekat Pasar Ikan. Berhenti terminus. Untuk mendapatkan pangsa pasar di daerah Pasar Ikan. Oke. Tetap lebar sepurnya 1188. Oke, Mas Alvin, terima kasih informasinya.